Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Herlina. Di sini saya akan menjelaskan tentang artikel saya yang berjudul Eksistensi Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional. Pesatnya perkembangan zaman saat ini mampu merubah banyak aspek. Salah satunya adalah yang terjadi pada bidang bisnis. Kemajuan ini menyebabkan bermunculan konflik-konflik yang sangat beragam, sehingga secara aman, rahasia, cepat. Karena pada dasarnya jika terjadi masalah pada bidang bisnis yang bisa disebut dengan sengketa harus diselesaikan secara cepat, aman, dan rahasia. Penyelesaian sengketa seperti inilah yang dibutuhkan oleh para pembisnis. Terjadinya sengketa ini biasanya dikarenakan belum lengkapnya antara kewajiban dan hak sehingga menyebabkan ketidakpuasan bahkan kesalahpahaman yang berakhir pada perselisihan kedua belah pihak atau lebih. Berbicara tentang persengketaan, sebenarnya masalah ini telah diatur oleh syariat Islam dengan sangat detail dan berkenaan dengan perbankan. Pada masa Rasulullah, setiap sengketa pasti ada penengah yang dipercaya untuk menyelesaikan sengketa atau bisa disebut dengan tahkim. Tahkim secara harfiah adalah seorang yang dipercaya untuk menyelesaikan perkara atau sengketa yang telah terjadi secara jelas dan damai. Mengusut atau sengketa yang terjadi telah secara jelas dan damai. Mengusut demi satu permasalahannya sehingga menentukan titik terang. Seorang tahkim ini juga harus seorang yang pandai dan paham dalam bidang sengketa tersebut. Penyelesaian sengketa di Indonesia secara umum memiliki dua alternatif. Pertama, melalui jalur pengadilan yang sering disebut jalur litigasi. Jalur litigasi ini adalah jalur yang dipilih oleh pembisnis dalam menyelesaikan sengketanya, merupakan jalur terakhir yang jarang dinikmati karena jalur litigasi ini membutuhkan waktu yang lama karena prosesnya yang panjang dan juga memerlukan waktu yang tidak sebentar dengan biaya yang terbilang cukup banyak. Kedua, melewati jalur luar pengadilan artinya tidak ada sangkut pautnya dengan pengadilan atau sering disebut dengan non-litigasi. Jalur non-litigasi ini adalah jalur yang sering sekali digunakan oleh para pembisnis yang terlibat sengketa karena jalur ini aman, tidak mengeluarkan banyak biaya, cepat, dan rahasia. Terdapat dua cara untuk menyelesaikan sengketa, diantaranya yang pertama tadi itu jalur pengadilan, yang kedua non pengadilan. Badan Arbitrase Syariah Nasional adalah salah satu lembaga juga memiliki wewenang dalam menangani sengketa bisnis syariah yang terjadi pada masyarakat. Lembaga ini mempunyai undang-undang arbitrasenya pada masyarakat. Lembaga ini mempunyai undang-undang sendiri yang bisa sebagai pilihan hukum bagi para pihak yang berseteru atau bersengketa. Sebagaimana yang sudah diatur dalam tata tertib Basyarnas, walaupun Basyarnas menggunakan aturan sendiri, tetapi aturan Basyarnas tidak boleh menyampingkan dari ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Di sini terdapat dua aturan hukum Islam dan hukum nasional mulai berlaku. Pihak yang telah sepakat menyelesaikan permasalahan bisnisnya di Basyarnas maka harus menghormati segala bentuk tata tertib yang diberikan Basyarnas. Jika para pihak bisa meredakan amarah atau perseteruannya, maka proses penyelesaian sengketa yang terjadi dalam perbankan dapat berjalan dengan baik. Pada bidang ekonomi, penyelesaian syariah Islam adalah dengan menggunakan arbitrase dan Basyarnas. Berdasarkan syariah yang dilakukan bukan melalui jalur pengadilan tetapi melalui jalur luar pengadilan, yaitu Basyarnas. Dan fokus penelitian pada artikel ini yaitu penyelesaian sengketa melalui arbitrase nasional. Penyelesaian yang diselesaikan di luar pengadilan di Indonesia dapat diselesaikan di Badan Arbitrase Syariah Nasional atau BANI dan Basyarnas. Metode penelitiannya, jenis dan sumber data yang digunakan penulis dalam artikel ini adalah data sekunder yang dapat diperoleh dari peneliti sebelumnya melalui peneliti terdahulu kemudian dikembangkan. Kemudian dalam teknik pengumpulan datanya di sini peneliti menggunakan library rich yang mengumpulkan datanya diperoleh dari memahami dan membaca buku-buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan pembahasan yang ditulis oleh penulis. Pembahasan yang pertama yaitu fenomena sengketa perbankan syariah di Indonesia.
Salah satu kemajuan keuangan syariah di Indonesia semakin pesat, salah satunya ialah perbankan syariah. Jika diselaraskan dengan penerapan Pancasila di sila 1 yaitu keesaan Tuhan, maka bank syariah ini ialah salah satu bentuk penerapannya. Bahkan kasus yang mengenai sengketa perbankan syariah sangat sering terjadi akhir-akhir ini. Beberapa di antaranya bisa diselesaikan dengan baik dan beberapa di antaranya lagi tidak. Hal ini dikarenakan rujukan untuk menyelesaikan sengketa masih belum begitu luas. Sengketa tersebut beragam, mulai dari sengketa antar nasabah, perbankan dengan perbankan, bahwa perbankan dan industri. Salah satu contohnya adalah kasus antara perbankan dan Pertamina, sehingga menimbulkan sengketa antara kedua belah pihak dan perbankan syariah dan individu. Yang pertama tadi contohnya sengketa perbankan syariah dan Pertamina. Sengketa ini terjadi bermula dari sebuah Pertamina mengajukan pembiayaan murabahah atau yang sering dikenal dengan jual beli. Pertamina tersebut mengajukan pembiayaan murabahah ini dengan dua perbankan untuk membiayai penyediaannya 100 unit kendaraan. Setelah proses dilakukan, akhirnya kedua belah pihak bank ini menyetujui pembiayaan tersebut, yang mana masing-masing bank sepakat untuk menyalurkan setengah dari unit yang diminta, yakni 50% unit. Saat itu kasusnya adalah sebuah Pertamina yang tepat membayar dan secara tiba-tiba dan sepihak bank tersebut menaikkan harga jual barang tanpa persetujuan dari Pertamina sehingga terjadi sengketa, hingga membuat Pertamina membawa kasus ini ke arbitrase syariah. Namun perihal tersebut tidak disetujui oleh bank syariah, tepatnya bekerja sama. Tidak disetujui oleh bank syariah, tempatnya bekerja sama, kasus ini tidak berujung selesai hingga saat ini karena salah satu pihak yang tidak disetujui, karena pada dasarnya sengketa bisa dibawa ke arbitrase syariah apabila kedua belah pihak itu setuju. Bank syariah tidak setuju karena bank syariah ingin menyelesaikan kasus ini ke pengadilan umum saja agar mereka mendapatkan keuntungan sebesar 250 juta. Lalu pihak Pertamina karena sudah tidak habis pikir, ia melaporkan pada Bank Indonesia, yang mana bank tersebut yang menaungi bank syariah dan seluruh bank. Namun hasilnya tetap nihil juga. Berdasarkan kasus di atas, peneliti berhasil menganalisis melalui berbagai perselisihan dalam hal ini bahwa peraturan yang dikeluarkan Majelis Nasional Syariah atau Majelis Ulama Indonesia nomor 4, Majelis Nasional Syiah, Majelis Ulama Indonesia nomor 6 tahun 2000 tentang murabahah pada pasal 5 tentang keterlambatan pembayaran. Yang pertama, tidak diperbolehkan bagi pelanggan yang menggunakan default pada utang mereka, terutama pelanggan yang pelarut. Yang kedua, penundaan yang dilakukan oleh pelanggan disengaja dan merugikan salah satu pihak atau dapat diartikan sebagai nasabah yang dengan sengaja menunda pembayaran kewajibannya, yang diperbolehkan mengajukan arbitrase syariah untuk perdamaian setelah kedua belah pihak mencapai kesepakatan, karena tanpa kesepakatan tidak ada arbitrase. Kasus yang kedua yaitu perbankan dengan individu. Kasus ini diambil dari masalah sengketa antara Sugiharto Wijaja umur 50 tahun yang merupakan warga Kota Bandung dengan bank swasta syariah ternama. Kasus ini terkait kredit lahan yang macet. Tahun 2014 lalu, Sugiharto membeli lahan dan bangunan dengan harga 20 miliar. Sugiharto 70% dananya atau sebesar 13 miliar sumber dari bank syariah dan 7 miliar lagi adalah dana pribadi. Sisa dananya kemudian dicicil oleh Sugiharto dengan cicilan 136 juta per bulan. Dana yang sudah dibayarkan adalah 1,3 miliar. Namun cicilan tersebut mengalami kemacetan dan tidak dibayarkan sehingga beberapa waktu, hingga akhirnya bank syariah tersebut mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Kota Bandung secara first take. Gugatan tersebut dimenangkan oleh pihak bank swasta syariah dan menjual tanahnya ke pihak lain.
Pada kasus ini Sugiharto melalui kuasa hukumnya meminta untuk PN Bandung agar mencabut putusan Bank Syariah tersebut, namun ditolak karena alasan kewenangan. Padahal kuasa hukum sudah memaparkan dasar hukumnya. Kedua belah pihak menjalani proses mediasi mengenai kesepakatan yang hendak diambil sebelum akhirnya melaju ke persidangan, meski sudah beberapa opsi ditolak oleh pihak Bank Syariah. Berdasarkan kasus di atas, ada poin yang perlu diperhatikan dan menjadi nilai minus dalam menangani sengketa perbankan syariah, yaitu mengenai tumpang tindih laporan yang menyebabkan kesulitan pihak tergugat. Adanya tumpang tindih laporan antara pengadilan negeri dan pengadilan agama. Pihak bank menggugat melalui pengadilan negeri dan gugatan tersebut tidak dapat dicabut karena kewenangan perekonomian syariah. Dalam perbankan syariah memang tidak dapat terhindar dari sengketa dan masalah lainnya. Contoh, kasus sengketa perbankan syariah di atas hanya sebagai kecil dari banyak kasus lain. Di atas adalah beberapa contoh fenomenanya perbankan syariah yang mana permasalahan tersebut diselesaikan oleh arbitrase syariah. Kewenangan Badan Arbitrase Syariah Nasional dalam penyelesaian sengketa bank syariah. Arbitrase adalah dapat memecahkan masalah atau sengketa yang dilakukan bukan di luar jalur pengadilan, melainkan di luar jalur dari pengadilan yang bisa ditentukan oleh seseorang yang berselisih. Tujuan Basyarnas sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang pertama, menuntaskan perselisihan perdata dengan mengutamakan prinsip perdamaian atau isra. Yang kedua, dengan menerapkan hukum Islam penyelesaian sengketa dan bisnis yang pendiriannya berlaku hukum Islam. Yang ketiga, menuntaskan perselisihan perdata antara bank syariah dan nasabah atau pengguna layanannya, terutama antara muslim dengan hubungan perdata berdasarkan syariat Islam. Yang keempat, memberikan pemecahan masalah yang tidak larut atau lama, juga tidak memihak dan memuat atau sengketa perdata di bidang-bidang seperti perdagangan, industri, keuangan, dan jasa. Selanjutnya, prosedur penyelesaian sengketa bank syariah melalui arbitrase syariah nasional. Tata cara penyelesaian sengketa tentang ketentuan umum yang ada pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 adalah sebagai berikut. Yang pertama, peninjauan kembali sengketa harus dikirim dalam bentuk tertulis, namun juga dapat diajukan secara lisan. Yang kedua, majelis arbitrase atau arbiter pertama-tama harus berusaha untuk menciptakan keharmonisan terhadap kedua belah pihak yang berseteru. Yang ketiga, tinjauan wajib dituntaskan dalam waktu 180 hari sejak pembentukan arbiter atau panel arbitrase. Yang keempat, putusan arbitrase yang berbunyi demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Uraian pendek sengketa, nama pendek sengketa, pendirian cara pihak, nama panjang dan alamat arbiter, kesimpulan serta pertimbangan arbiter atau majelis arbitrase tentang segala sesuatu sengketa. Pendapat masing-masing arbiter mungkin mempunyai keberadaan atau tempat dan tanggal putusan dan tanda tangan majelis arbitrase atau arbiter. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan. Pesantren perkembangan zaman saat ini mampu merubah banyak aspek. Salah satunya adalah yang terjadi pada bidang bisnis. Kemajuan ini menyebabkan bermunculan konflik-konflik yang sangat beragam, sehingga menimbulkan sengketa dan menuntut untuk dipecahkan dan diselesaikan secara aman, rahasia, dan cepat. Karenanya, pada dasarnya jika terjadi masalah pada bidang bisnis atau yang bisa disebut dengan sengketa harus diselesaikan secara cepat, aman, dan rahasia. Ada beberapa sengketa yang terjadi di Indonesia yang dibahas oleh penulis, yaitu kasus antara perbankan dan Pertamina, kasus kredit lahan macet pada tahun 2014 oleh Sugiharto. Keberadaan arbitrase syariah sangat membantu untuk menyelesaikan persengketaan tersebut. Terlihat dari penyelesaiannya pada dua kasus persengketaan yang diselesaikan oleh arbitrase syariah tersebut. Masih banyak lagi fenomena yang ditangani oleh arbitrase syariah. Hal tersebut membuat eksistensi arbitrase syariah melunjak atau melambung tinggi, yang mana arbitrase syariah ini
mempunyai landasan yuridis, sehingga dalam penjelasan sengketa perbankan syariah, arbitrase berperan sebagai alternatif penyelesaian, yang mana penyelesaian tersebut sangat dianjurkan dalam Islam, bahkan telah ada sejak zaman Rasulullah. Sekian presentasi dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.